Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Amelia Gorisa. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas 2 SIC Politeknik Kalteks Riau. Di sini saya telah memasuki pertemuan 3 pembelajaran mata kuliah mobile dan saya akan melakukan 3 zona, yaitu zona planning, zona co-annotation, dan error journey. Pertama-tama kita akan memasuki zona pertama, di mana dalam zona pertama ini saya melakukan saya telah mencari atau membuat referensi Figma yang akan untuk halaman login dan halaman welcome. Di mana dalam halaman login ini akan ada logo sebagai penghias saja, dan juga ada tempat edit text untuk pengisian username dan password, serta tombol submit yang akan mengarah ke halaman welcome. Berikut adalah halaman welcome, di mana halaman welcome ini adalah halaman sebagai penanda bahwa kita telah berhasil memasuki activity ini. Dan akan ada ikon sebagai penanda sudah berhasil masuk. Untuk desain-desain ini saya menggunakan saya desain sendiri, pure buatan sendiri, dan dijadikan sebagai referensi. Berikut adalah buktinya di dalam Figma ini. Terdapat 5. Satu ini adalah sebagai referensi atau logo yang akan saya gunakan di dalam sini. Lanjut ke zona co-annotation. Di mana dalam zona co-annotation ini saya mempelajari ulang apa saja codingan-codingan ini berfungsi. Pertama ada kelas halaman login dan halaman welcome, di mana dalam halaman login memiliki banyak fungsi, yaitu ada binding dan juga intent. Binding yang di lingkar merah ini digunakan untuk mempermudah developer untuk memanggil komponen atau ID untuk menjalankan perintah-perintah activity. Serta yang di lingkari biru itu adalah intent. Intent ini digunakan untuk menjalankan perpindahan halaman atau activity ke activity lainnya. Itu saat tombol submit telah ditekan. Ada juga resource saya, yang resource pertama yaitu drawable dan font. Yang drawable itu ada BG dan logo, dan juga icon yang saya gunakan. Di sini ada BG-nya 2, yang saya tunjukkan tadi, dan juga ada logo. Logo ini perlu disimpan dalam bentuk transparan, background transparan, agar lebih mempermudah untuk berkamuflase di dalam backgroundnya nanti. Satu ada font, di mana font ini saya menggunakan 4, yaitu bold, black, thin, dan standard. Dan sumber download fontnya itu ada di darfont.com yang ini. Pada yang saya install itu adalah JMH TextWriter sebagai font yang saya gunakan. Lalu ada juga resource warna dan resource string. Resource warna saya menggunakan 4, yaitu black 100, black 80, black 60, dan black 70 sebagai warna primary-nya. Dan juga ada string sebagai pemanggilan nama yang lebih cepat. Nah, resource ini digunakan agar lebih mudah mempermudah dan mempercepat pekerjaan tanpa harus memperkirakan warna atau memperkirakan nama yang cocok untuk aplikasi kita nanti. Sebagai penanda color dan string, saya menggunakan warna oranye. Dan juga sebagai penanda font, saya menggunakan warna biru. Lalu, pada section pertama, yaitu password. Password ini saya menggunakan edit text khusus password, yang dimana saat kita menginput passwordnya nanti, password tersebut akan otomatis tersembunyi dari pengguna. Lalu ada juga section untuk username. Saya menggunakan edit text biasa. Satu ada juga button. Saya menggunakan button biasa dengan palette button yang memiliki fungsi. Nah, palette button ini berfungsi untuk menyelesaikan aktivitas agar dapat pindah ke aktivitas baru. Nah, aktivitas yang saya masukkan ini adalah aktivitas login ke aktivitas halaman welcome. Satu di sini juga ada image view. Image view ini untuk memasukkan gambar. Nah, untuk memasukkan gambar ini, yang seperti saya bilang, harus menggunakan background transparan agar lebih mempermudah berkamuflase ke background tanpa harus membuat backgroundnya menyesuaikan dengan warna background logo. Satu, palette view ini sebagai tempat untuk memasukkan logo aplikasi agar lebih menarik. Satu juga ada palette text view. Text view ini adalah sebagai tempat judul halaman, judul
text edit atau yang lainnya. Begitu juga saya menggunakan text view yang pada di bawah login itu sebagai kata sambutan saat membuka halaman. Jadi full layout-nya adalah menjadi seperti ini. Lanjut ke halaman welcome, tetap menggunakan resource yang sama. Yang di lingkar oranye merupakan resource yang string dan juga resource warna. Begitu juga untuk font menggunakan warna biru. Di sini ada dua text view sebagai deskripsi dan juga sebagai judul. Dan juga ada image view. Di image view ini saya menggunakan logo check sebagai penanda sudah berhasil memasuki halaman welcome. Oh iya, sebelumnya di sini ada toast di mana di bawah ini ada dibilang Anda telah login dan selamat datang nama user. Ini dapat muncul di dalam kelas pada halaman login ketika user telah berhasil menginput dan memasuki halaman welcome, sehingga notifikasi tersebut akan muncul. Sehingga full tampilannya adalah seperti ini. Kemudian kita lanjut ke zona 3, di mana dalam zona 3 ini adalah troubleshooting diary atau pengecekan error. Di sini terdapat 3 error yang saya dapatkan selama saya melakukan pembuatannya. Error pertama itu adalah binding pada tombol login belum dihubungkan, sehingga menekan tombol login saat menekan tombol login, activity tidak dapat dijalankan. Di mana contohnya tuh btn login set on click listener itu merah karena belum ada bindingnya. Di sini juga masih merah, itu akan saya tampilkan lagi ke error selanjutnya. Karena error selanjutnya ini akan saling berhubungan. Error kedua adalah set content view-nya itu masih menggunakan yang melakukan pemanggilan ID palette itu secara manual, yang seharusnya sudah menggunakan binding. Sehingga yang awalnya set content view or layout activity login berubah menjadi set content view binding root. Di sini bindingnya masih merah dikarenakan masih ada error satu lagi yang memiliki hubungannya dengan binding. Salah satunya itu adalah error ketiga kita yang dapat berpengaruh ke keseluruhannya, yaitu error ketiga kita itu adalah bindingnya belum bisa dijalankan atau digunakan karena tidak menggunakan private let-in for binding activity third binding. Agar binding ini dapat berjalan dengan baik. Sehingga untuk meletakkan private ini itu diletakkan di atas override fun, dan juga kita melakukan klik kanan dan memanggil kelas bindingnya. Sehingga saat kita sudah melakukan dua hal itu, binding tersebut telah berjalan dengan baik dan berubah menjadi ungu, menandakan bahwa binding sudah terkonek atau telah terhubung. Sehingga error yang telah diselesaikan tersebut tidak dapat lagi dimuncul pada error. Sehingga aktivitas binding ini telah berjalan dengan baik. Di sini saya juga sudah melakukan git dan sekitar terdapat 16 file yang mengalami perubahan dan juga dan pembaruan. Dan saya beri nama binding login. Di sini saya push ke origin master dan sudah memasuki ke dalam git. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ketidakkelengkapan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih.